Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas karburator PE28 merek UMA yang berbeda dari PE pada umumnya. Kasarnya out of the box. Nah, apa sih perbedaannya sampai dibilang out of the box sama Mister? Oke, di sini ada beberapa merek karburator PE dan kita akan bandingkan dengan UMA VR. Oke? Penasaran kan apa saja sih out of the box-nya? Oke, ini dia pemaparannya. Oke, ini di si UMA VR kemasannya ini Mister yang punya versi 2 ya. Nah, ini dia sesuai di keterangannya V2. Ini harganya sekitar ya 700 ribuan lah. Nah, ini dia ya. UMA ini kemasannya, kita buka aja. Sebelumnya memang Mister sudah bahas ini ya. Nanti Mister sertakan linknya di deskripsi. Tapi ini versi pembanding dengan PE tipe lain. Apa sih bedanya? Dan emang ini beda dari PE pada umumnya. Oke. Dapat selang dan ini unit karburator. Ini buku petunjuk beserta stikernya ya. Terus ini unitnya. Ini versi kedua itu harganya ya sekitar segitu. Ini dia unitnya si UMA VR. Nah, ini pembeda dari tipe yang lain. Pertama dilihat dari penampilan awal. Feel ketika memegang karburator UMA ini moncongnya yaitu lebih besar. Nah, oke. Sebagai pembanding kita pakai yang PE28 tipe biasa dan yang tipe Superflow. Nah, ini Mister tidak sebutkan mereknya apa ya. Mister ambil aja yang ini sama ya ini nih. Oke, ini Mister jajarkan ya yang UMA dengan tipe karburator yang biasa dan ini yang tipe Superflow. Yang sangat mencolok sekali di sini yang pertama tentu dari ini ya, dari moncongnya nih, lihat. Ini moncong UMA dan ini moncong PE normal ya. Ini PE aslinya standar NSR SP gini normal. Bisa kelihatan sekali meskipun ini sama-sama ukuran 28, tapi ini moncongnya besar tuh, lihat. Nah, besar sekali ya moncongnya. Ini bukan cuma moncong aja, ada beberapa perbedaan ya, ikutin terus sampai tamat ya. Nah, ini ya moncongnya besar. Kalau ini moncong standar, ini moncong PE UMA, lihat. Perbedaannya besar sekali. Ini menuki ke atas ya. Menuki ke atas, menganga banget. Ini tujuannya apa, Mister? Tentu tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu agar flow sekali. Ini sangat-sangat super flow ya. Nah, di sini juga Mister punya beberapa jenis karburator super flow, tapi super flow yang biasa nih. Contoh ini super flow ya. Tapi ini super flow yang biasa. Nah, ini juga super flow yang biasa. Tuh kan? Beda sekali. Nah, ini super flow yang begini, ini super flow yang begini. Perbedaannya nih. Ini masih ada coakan begini, ini langsung enggak ya. Nah, ini Superflow yang tipe biasa dan ini Superflow yang UMA. Bisa lihat perbedaannya ya. Nah, sangat tirus sekali dan besar. Nah, ini itu apa, gas speednya sangat tinggi ya, karena memang congornya itu memang sekali apa, menganga sekali. Oke. Ini memang cocok untuk top speed ya, putaran yang sangat tinggi. Oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya dari teknologi moncong. Nah, moncongnya ini beda. Nah, ini bisa ada yang dilepas nih. Kayak powerjet, tapi bukan powerjet. Apa sih Mister ini? Oke, ini dia pembahasan dari Mister. Ini itu namanya airjet. Kalau pada powerjet sama begini juga, cuman ini karena ini untuk menyalurkan udara. Nah, ini dinamakan dengan airjet. Mantap. Bisa dibuka, nggak percaya Mister buka ya dulu ya. Nanti sekalian Mister bahas dan bandingkan dengan ini ya, dengan yang tipe karburator biasa ini airjet. Oke, kita buka dulu si airjet ini dengan obeng min yang kecil ya dibukanya. Sama dengan powerjet. Nah, ini keenaknya itu ini bisa di setel ya. Jadi udara mau banyak atau sedikit itu bisa di setel dari sini. Kita lihat. Ini biasa sama dengan powerjet. Ini kalau pingin lebih banyak udaranya tentu digedein ukurannya, atau lebih kecil lagi ya ukurannya kecil. Ini dia airjetnya itu. Nah, airjet ini memang, nah ada lubangnya, ada ukurannya ya. Biasanya ini ada ukuran berapa gitu. Jadi makin gede otomatis supply si udaranya makin banyak. Ya sama dengan powerjet lah.
Cuma beda prinsipnya aja, ini untuk udara, kalau powerjet kan untuk bensin. Oke, dan kita bandingkan dengan ini ya, dengan yang tipe biasa. Nah, pada tipe biasa seperti ini, PE biasa. Nah, ini itu ada lubangnya juga, nih ada lubangnya juga ini ya. Tapi nggak bisa di setel, paten ya, lubangnya itu langsung menuju ke arah nozzle ya, ke arah head nozzle dan nozzle ya, ininya itu. Ini juga sama, yang PE UMA juga sama, ke nozzle dan head nozzle ya. Tapi ini memang karena bisa di setel ukurannya, jadi bisa kita gampang gitu. Sebetulnya PE biasa juga kalau pingin gede ya gampang, dirojok sama alat rojok. Mister juga suka melakukan, tapi memang nggak efektif. Kalau kegedean ya bablas, nggak sesuai ya bablas. Kalau ini kan bisa kita setel-setel, pingin kecil pingin gede ya tinggal ganti. Ini sama, ininya dengan powerjet sama ya, sama dengan powerjet ya. Jadi gampang. Atau ini juga bisa digedein juga, pingin lebih gede bisa. Ini lebih praktis aja gitu ya, karena bisa dilepas pasang. Oke, selanjutnya perbedaan yang lainnya itu apa Mister? Selain moncongnya bisa apa yang sangat tirus sekali, terus airjetnya bisa disetel langsung dari sininya. Selanjutnya ini dia. Selanjutnya dari teknologi ventilasi. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap performa ya. Mister sudah bahas tentang rahasia karburator yang belum diketahui. Salah satunya ya ini. Mister sudah bahas juga panjang lebar. Nah, nanti Mister sediakan linknya juga di deskripsi. Nah, ini nanti di deskripsi lebih lengkapnya lagi ya, karena dijelaskan di sini. Nanti durasinya terlalu panjang dan memang Mister sudah jelaskan. Bagi yang belum simak atau lupa-lupa ingat, bisa simak. Nanti linknya disediakan di deskripsi. Ini adalah dual fan, di mana ventilasinya 2, sementara PE normal pada umumnya rata-rata 1. Nah, ini dia ya yang pakai selang 1 ya. Ini ventilasinya 1. Terus ini juga ventilasinya ya 1 ini ya. Terus yang ini juga, nah ventilasinya 1 juga ya. Nah ventilasinya 1 juga. Pokoknya semua yang PE normal itu semua 1 ya. Nah pada UMA ini ventilasinya 2. Ventilasi 2 ini berguna untuk apa Mister? Ya sebetulnya lebih lengkapnya di video yang disertakan di deskripsi ya. Tapi Mister akan bahas ini sangat berperan pada putaran yang sangat atas sekali, sehingga si bensin itu turunnya sangat cepat. Meskipun memang pada dasarnya ventilasi, walaupun tidak ada ventilasi masih tetap ada ventilasi dari pembuangan ya. Semua karburator juga ada ya untuk seri PE. Tapi selain dari pembuangan dan dari apa dan dari yang satu ini, kalau ini kan cuman dari sini ya, cuma dari sini dan dari pembuangannya aja. Sementara ada ini dari pembuangan bisa dan dari sini juga bisa. Ini 2, jadi total mungkin ya lebih banyak dari PE biasa. Ini sangat berpengaruh pada putaran atas, pada top speed. Bensin nggak ada gejala kekurangan bensin kalau ini. Di samping tentu bensin bisa disetting dari tinggi pelampung ya. Dari tinggi pelampung itu ya terutama, dan bisa dibantu dari ini ventilasi dual fan, karena ada yang single fan, dual fan, dan quad fan ya. Quad fan biasanya pada seri PWK. Oke, itu ya pembeda. Selanjutnya apa lagi Mister? Nah, Mister akan bahas juga nih di sini. Kalau yang tadi itu jelas-jelas sangat beda dari yang lain ya. Nah, di sini juga Mister akan bahas beda juga. Tapi memang ada beberapa produsen yang sama sudah ada ya. Kalau yang tadi memang belum ada di PE yang lain, kalau ini memang udah ada tapi jarang. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, seperti cuk sistem tarik. Nah, ini cuknya sistem tarik ya. Tuh, jadi praktis. Sebetulnya ada sih pada merek-merek lain juga ya, tapi ini salah satu pembeda juga ya, karena masih jarang sih yang menggunakan cuk tarik begini. Ada beberapa merek aja sih. Nggak semua, karena cuk si PE itu aslinya ya begini. Apa begini nih, nah aslinya begini ya PE itu. Nah begini ya, tapi memang ini tidak jadi kendala juga sih kalau kamu beli PE pingin aktif. Nah nanti Mister sertakan juga di link di deskripsi cara memaksimalkan atau memasang si cuk PE ini ya, modal 500 perak, gampang. Jadi model tarik begini, ada juga yang model begini ya. Nah ada yang model begini juga, intinya cuk lah, sistem tarik begini. Tapi jarang sih yang udah nyediain seperti opsional PE UMA ini sistem tarik begini ya. Ini udah ada ya beberapa. Tapi ya salah satu pembeda juga.
Selanjutnya apa sih Mister? Selanjutnya ini nozzle-nya sudah included PWK. Nah ini nozzle-nya sudah PWK, kita buka aja kalau nggak percaya. Tapi nozzle-nya beda sih dari PWK pada normalnya. Kalau PWK normal nozzle-nya begini, sementara pada PE UMA ini walaupun nozzle PWK tapi beda. Nah kita buka aja ya supaya tahu dan nggak penasaran. Nah nozzle-nya bentuknya begini, sebetulnya sama juga sih. Main jet ini ya, main jet PWK sama, cuman ya beda. Tapi lubangnya sama 8 sih. Oke, ini ya bedanya di sini. Terus selanjutnya pembeda yang lain apa lagi sih Mister? Dari pelampungnya, ini pelampungnya pelampung PWK ya, bisa di setel ya. Sebetulnya ada sih beberapa merek, ada pelampung PE yang udah bisa di setel juga ya. Tapi memang jarang sih, hanya beberapa merek aja. Nah salah satunya merek UMA ini, jadi enak ya, debit bensin bisa diatur. Nah kalau ini kan ini pingin agak boros di kesiniin lurus begini, ini agak irit sedikit ya tuh, standarnya agak irit sedikit, bisa di setel. Atau pingin boros debitnya tinggal diginiin ke bawahin ya, cara nyetelnya begitu. Jadi memang ini sangat beda dari PE pada umumnya ya, meskipun ini udah ada yang menerapkan beberapa merek. Itu ya pembeda selanjutnya. Terus apalagi sih pembedanya Mister? Nih untuk saluran oli samping memang udah ada tutupnya ya. Memang ada beberapa merek juga ada nyediain tutup. Ini untuk di 2 tak dibuka, masukkan ke sini saluran oli sampingnya. Kalau pada 4 tak tentu ditutup. Kalau nggak ditutup nih angin bocor. Itu ya. Walaupun ada beberapa merek juga udah dilengkapi penutup, tapi memang jarang. Kalau dipakai di 4 tak kadang kita harus nutup sendiri ya, kayak Mister ini nih. Kalau di 4 tak Mister kayak nutup pakai selang begini, modifikasi ya. Nah begini, atau dilem pakai lem steel seperti ini Mister, tutup pakai lem steel ya. Intinya repot lah, tutup pakai lem steel gini repot. Kalau ini udah ada penutupnya. Kok ini giliran standby di sini sih? Tadi si Kimo, sekarang si Upin. Oke, lanjut. Oke, pembeda selanjutnya apalagi Mister sih? Tentu kalau UMA sih biasa ciri khas dengan penampilan baik PE atau PWK ya, dengan penampilan ini ya, dengan penampilan krom mengkilat begini ya. Meskipun beberapa merek juga ada ya. Nah itu sih ya intinya perbedaan dari UMA. Tentu kalau performa ya, kalau melihat dari segi dual pan ini dan moncong yang sangat gede serta nozzle-nya pakai PWK, tentu ya performa harusnya memang mantap, dan emang Mister Tes mantap. Untuk tesnya nanti linknya sediakan di deskripsi ya, silahkan simak aja. Oke, itu aja sih mungkin pembahasan dari si UMA PE ini yang berbeda dari PE pada umumnya. Oke, itu aja pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi kalian yang mau meminang merek UMA VR versi 2 ini, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian. Tapi terpenting apapun karburatornya, yang penting settingan. Percuma beli UMA atau beli Sudco kalau kita nggak bisa nyeting ya sama aja bohong. Karena banyak sekali di luar sana yang nggak bisa nyeting, nyalahin karburatornya, karburator jelek. Ya kalau mau bagus, saran saya beli Sudco sekalian, jangan UMA atau yang lain ya kalau saya suruh. Tapi kan nggak begitu juga, pasaran karburator itu mulai harga mahal, menengah, dan murah. Yang terpenting kita pintar memilih dan settingan terutama. Jangan salahkan karburator 100%, kembali ke settingannya. Oke, mungkin itu aja pemaparan dari Mister, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat kita semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik.